Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau hadis-hadis tadi itu tentang Rasul nggak nyebut nama. Tapi itu bukan berarti haram menyebut nama. Kalau seorang pendidik tahu ini lebih maslahat mana disebut atau tidak, maka dia ikut yang kira-kira lebih maslahat untuk kaum muslimin juga untuk si peserta didik tadi. Nah, di sini dikatakan boleh ya untuk menyebut terang-terangan nama ketika urusannya itu memang menuntut untuk disebut. Ya, lebih bagus disebut-sebut aja daripada nanti bikin ribut ya. Kayak politisi misalnya, nuduh-nuduh nggak jelas siapa orangnya. Ini sebut-sebut ya. An Aisyah ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Khuwailah bintu Hakim itu telah datang kepadaku. Khuwailah ini istrinya Utsman bin Maz'un. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badzata hayatiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kucelnya Khuwailah ini. Apa kucel ini? Lusuh. Kondisinya nggak terurus lah. Ibarat orang ini bersolek juga enggak. Kelihatan mungkin nggak mandi atau gimana lah. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, kata Aisyah, ya Aisyah, ma'abadza hay'ata Khuwailah. Wahai Aisyah, apa yang bikin Khuwailah itu kok kondisinya lusuh begitu? Kenapa? Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, imro'ah la zaujalaha. Dia ini seorang wanita yang nggak punya suami. Kondisinya seperti nggak punya suami. Yasumun nahar. Ini failnya berarti si Utsman ya. Suaminya ini kalau siang dia berpuasa. Wa yaqumul lail. Dan suaminya ini kalau malam itu qiyamul lail aja. Fahiya kaman la zaujalaha. Maka hiya ini Khuwailah ini seperti orang yang nggak punya suami. Fatarokat nafsaha wa adha'atha. Maka si Khuwailah ini membiarkan dirinya nggak terurus ya, dan menyia-nyiakan dirinya. Ngapain juga bersolek, nggak pernah dilirik, nggak pernah ditengok. Ibarat kebun itu dibiarkan, nggak pernah digarap. Musim penghujan datang, ya sudah jadi kayak hutan. Jadi yang punya istri ini riwayat yang penting juga. Walaupun kadang ada aja kebun yang sering didatangi tetap saja seperti hutan belantara, nggak terawat. Maka Aisyah kemudian mengatakan, ya, Rasulullah kemudian mengutus kepada Utsman bin Maz'un untuk datang kepada beliau, kemudian Utsman itu mendatangi beliau. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Utsman, araghabatan an sunnati. Wahai Utsman, apakah engkau ini benci, nggak senang dengan sunnahku? Ya. Pertanyaan Rasulullah begitu, disebut. Ya. Maka Utsman katakan, la wallahi ya Rasulullah, walakin sunnataka atlubu. Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, justru sunnah engkau itu yang kucari. Ya. Puasa terus, malam beribadah, lupa punya istri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa inni anamu wa usolli. Aku ini tidur, aku juga sholat. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga nggak puasa. Wa angkihun nisa. Aku juga menikahi wanita. Fattaqillah ya Utsman. Bertakwalah kepada Allah wahai Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqa. Karena sesungguhnya keluargamu itu punya hak atas diri engkau. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqa. Dan sesungguhnya tamu engkau itu juga punya hak atas diri engkau. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Bahkan diri engkau itu juga punya hak. Ya. Badan itu loh punya hak juga.
saatnya lelah, perlu istirahat, istirahatkan. Niatkan itu memenuhi haknya diri kita sendiri. Fasum wa aftir wa sholli wa nam. Maka puasalah dan jangan puasa pada hari yang lain. Sholatlah dan tidurlah.